Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan terbaik, terindah pada hari ini. Tuhan izinkan kami boleh ada bersama memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Telah tiba saatnya kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sehingga kebenaran ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami, dan hari lepas hari nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang mendengar ini terbatas, karena itu Tuhan tolong kami curahkan roh hikmat dan pengertian, supaya apa yang disampaikan ini tidak berlalu, tapi oleh roh Tuhan kami dituntun. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sore hari ini bersama saya, kita katakan amin. Shalom. Saya minta boleh yang di belakang maju rapat ke depan, bisa terlalu jauh kita. Mari silahkan. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat waktu terbaik ini untuk saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Baik, sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, 1, 2, 3 lebih kencang. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dengan jelas buat kita bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Injil itu telah menyelamatkan kita. Tadi dikatakan di dalam ayat 16. Dan di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi saudara, orang yang sudah diselamatkan itu dia akan hidupnya seperti itu. Dimulai dari iman, dipimpin oleh iman, dan terus dikatakan di dalam ayat itu orang benar akan hidup oleh iman. Ini berarti kekristenan atau hidup di dalam Tuhan atau menjadi orang percaya itu tidak bisa lepas dari yang namanya beriman. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sebab tanpa iman maka kekristenan ini menjadi sesuatu yang tidak ada arti. Saya ulang ya. Tanpa iman maka kekristenan menjadi sesuatu yang tidak ada arti. Anda mau rajin gereja, Anda mau rajin pelayanan, Anda mau rajin menyanyi, mau bikin apa sah, tapi kalau tanpa iman maka semuanya menjadi sia-sia. Perhatikan ayat di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 23 bagian terakhir. Kira-kira saya minta mungkin WL bisa bantu baca ayat-ayat yang saya sebutkan nanti. Bisa pakai mic satu. Roma pasal yang ke-14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum,
karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan saya mau tekankan di bagian terakhir ini. Saudara perhatikan kalimat ini. Silakan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau tadi di ayat 23 bagian A dikasih contoh soal makan minum saja harus pakai iman. Nah, apalagi soal pengiringan kita, apalagi soal saudara pelayanan kita, apalagi soal bagaimana kita dengan Tuhan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya iman. Iman menjadi harga mati di dalam hidup kekristenan. Jadi kalau orang mau berkenan kepada Allah, maka iman menjadi dasar dari segalanya. Ibrani 11 ayat 6. Silakan dibacakan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup kekristenan dibutuhkan yang namanya iman. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Sebelum ayat 6 dilanjutkan, kita mundur dulu di ayat yang keempat dan ayat 5. Perhatikan, kitab Ibrani memberikan contoh. Dikatakan ayat 4, silakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari persembahan Kain. Terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu. Allah berkenan. Saudara lihat. Jadi karena iman maka persembahan yang diberikan itu persembahan terbaik, persembahan benar, dan Allah berkenan dikatakan. Sebab kalau tidak Allah berkenan, maka ayat 6 tadi mengatakan jelas, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu membuat Allah tidak berkenan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, Anda mau menyanyinya 8 oktav, ya saudara menyanyi paling bagus, saudara, tapi kalau menyanyi tidak pakai iman, Tuhan bilang itu persembahan ece-ece. Tuhan bilang itu persembahan yang tidak benar. Kalau saudara mau persembahan kita berkenan kepada Allah, maka dasarnya adalah iman. Ayat 5, silakan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa dia berkenan? Ayat itu mengatakan karena dia beriman. Berarti Henok punya pergaulan karib dengan Tuhan, kesetiaan dengan Tuhan. Itu bukan kesetiaan abal-abal, kesetiaan KW, kesetiaan formalitas, kesetiaan rutinitas. Itu kesetiaan yang berdasarkan iman. Dan Allah memberi kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semua betapa pentingnya iman dalam hidup kekristenan. Karena iman membawa kita berkenan kepada Allah. Semua yang kita lakukan akan menjadi berkenan kepada Allah. Saya mau kupas saja ayat yang ke-6 dari kitab Roma pasal 11 tadi. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya mau kita memperhatikan lanjutan daripada pembacaan tadi, dan kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana iman atau hidup di dalam iman yang membuat Allah berkenan, yang membuat Allah suka, yang membuat Allah menaruh perhatian. Ini yang kita mau pelajari dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kembali dibaca ayat 6 ulang lagi, satu kali lagi. Okay. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, orang yang beriman itu, yang mau hidup berkenan kepada Allah, di situ dikatakan dia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Saudara percaya Allah ada di sini? Oh, tidak kencang. Saudara percaya Allah ada di sini? Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau orang Kristen tidak percaya bahwa Allah ada di sini, maka saudara itu kekristenan tanpa iman. Dan kekristenan yang tidak mempercayai akan kehadiran Allah, itu akan membuat cara pengiringannya, cara beribadahnya, cara melayaninya akan
beberapa hal. Kenapa orang seringkali, saudaraku, bisa beribadah tanpa iman? Coba kita lihat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya apa? Jauh daripadaku. Apa? Hatinya apa? Padahal hatinya jauh daripadaku. Coba jemaat Tuhan sama-sama, hatinya apa? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau mereka tahu Tuhan ada di situ, ibadah Tuhan ada, nah kenapa dong hati jauh? Saudara, kalau hati jauh itu membuktikan bahwa mereka tidak yakin akan kehadiran Tuhan. Itu membuktikan bahwa ibadah mereka cuma formalitas, hanya rutinitas. Kelihatan menyanyi hormat bagi Allah Bapa, dia pun hati ada di pasar Oesau, dia pun hati ada di apa sana ya saudara, di tampa-tampa lain. Ada orang Kristen model begini. Ini Kristen yang tidak mempercayai akan kehadiran Allah, dan itu adalah Kristen yang tidak beriman. Karena Alkitab berkata kalau orang beriman dia percaya Allah ada di tengah-tengahnya. Amin. Kalau Allah ada, berarti dia tidak akan ibadahnya main-main. Ibadahnya bukan ibadah formalitas. Ibadahnya bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi ibadahnya akan keluar dari hati. Karena dia mau menyenangkan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Amin. Amin. Loh, ayat ini kita sering baca nih, Matius 18 ayat 20. Tolong dibacakan buat kita lagi. Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada. Sudah. Hanya persoalannya Anda tidak bisa lihat Tuhan dengan mata jasmani, hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Dan mata rohani itu tidak lain bicara soal iman, karena iman bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan namun dapat dilihat secara mata rohani, itu iman. Jadi kalau kita beribadah hari ini kita tidak yakin Allah ada, maka kita menyanyi yang dari tadi itu susah zaman kali, saudara, itu semua menjadi sia-sia. Karena kita menyanyi hanya sekedar ucapan bibir, tapi hati tidak tertuju kepada Allah. Tapi pesan firman Tuhan jelas buat kita pada sore hari ini. Kalau engkau mempercayai akan keberadaan Allah, maka muliakanlah Allah, bukan hanya dengan bibir mulutmu, tapi dari hatimu yang paling dalam. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristen yang kedua yang tidak mempercayai kehadiran Allah, saya sebut dengan Kristen agamawi. Perhatikan Matius pasal 23 ayat 23, dibacakan itu ayat. Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Saudara lihat ya, mereka ini bayar segala, persepuluhan selasi mereka bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat mereka abaikan, belas kasihan dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati, lalu saudara kita mundur coba di ayat 15. Perhatikan ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara lihat, dikatakan dia bertobat, tapi kemudian jadi orang neraka. Ini kayaknya sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin orang bertobat, tapi kok jadi penghuni neraka? Bertobat itu seharusnya jadi penghuni sorga, bukan penghuni neraka. Tetapi ayat itu berkata bahwa orang-orang Farisi pergi menjelajah satu daerah ke daerah lain, menyeberang laut ke laut yang satu, untuk bawa orang cuman bertobat menjadi penganut agama.
garis bawahi kalimat itu. Penganut agama itu yang tadi dijelaskan di ayat 23. Bayar persembahan, bayar persepuluhan, bayar segala macam, itu sebenarnya baik. Tapi mereka mengabaikan hal-hal terpenting di dalam hukum Taurat. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini sedang menyoroti tentang hidup kerohanian daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hanya sekedar agamawi doang. Kakeknya Kristen, nenek moyangnya Kristen, kakek neneknya Kristen. Kalau ditanya, itu tanah gereja di Oebelo itu siapa yang kasih? Itu potongku nenek moyangnya kasih. Tapi dalam hidup tidak Kristen, hidupnya berseberangan dengan kekristenan. Itulah orang Kristen agamawi. Amin. Masih banyak tidak? Oh, terlalu banyak di NTT ini, terlalu banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristen model munafik, Kristen ahli Taurat, Kristen orang Farisi terlalu banyak. Kakak kasih turun dia mit, karena itu bikin story. Baca mit. Ya, oke. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting buat kekristenan, supaya kita jangan jadi Kristen agamawi, masuk gereja, tahu-tahu neraka. Bahaya saudara. Masuk gereja, tahu-tahu neraka. Majelis, tahu-tahu neraka. Loh, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Farisi itu modelnya begitu, kelihatan rohaninya luar biasa, tapi sebenarnya mereka cuma agamawinya rohani. Hidup kerohaniannya itu hanya agamawi. Itu sangat parah. Makanya jangan heran kalau ada Kristen tapi masih hidupnya antara Kristen dan tidak. Jadi kita tidak mengerti jelas dia Kristen kok bukan. Karena mau bilang bukan, dia pergi gereja. Mau bilang saudaraku bukan, dia juga terdaftar dalam anggota jemaat. Tapi kalau mau bilang saudaraku Kristen, tidak Kristen, saudara yang diberkati Tuhan, dan dia jelas dalam dia pun hidup realita. Saudara yang diberkati Tuhan, mabok masih, berzina masih, ya saudara, tipu kiri tipu kanan masih, menyembah berhala masih, pi kuburan untuk menyembah berhala masih. Nah, Kristen model kayak begini, ini Kristen agamawi tanpa iman. Orang kalau beriman dia tahu hanya ada Allah satu-satunya yang ada, tidak ada Allah lain. Dia percaya bahwa hanya ada Allah. Dia tidak akan percaya kepada yang lain-lain. Kayu, pohon, batu, kuburan yang tidak jelas-jelas, soalnya percaya lain. Saudara yang diberkati, satu hari saya KKR di Sumba, ya, lalu dengan seminar. Ada yang tanya begini, waktu itu pas bulan-bulan begini, Bapak, saya mau bertanya. Ya silakan. Ini anak-anak dong mau ujian, jadi apakah salah kita pergi berdoa di kuburan? Sudah. Lalu saya tanya begini, itu hari Ba'i lulusan apa? Ba'i son sekolah Bapak. Nah, kalau Ba'i tidak sekolah, lu pitanya di kuburan, kira-kira Ba'i jawab apa? Saudara yang diberkati, Ba'i lu pun cucu besok ujian, jadi tolong kasih rumus Pitagoras dulu. Ya, kalau ini Ba'i bisa jawab, Ba'i akan bilang begini, weh, beta ini rumus Pitagoras, jangankan rumus Pitagoras, angka 1 ku model sampai sontal, angka 2, 3 itu kan sontal. Lu datang tanya ini rumus Pitagoras yang lebih pusing kepala itu, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen sekali lagi, Tuhan ada, maka dia punya hati soal itu. Seharusnya ditanya Tuhan kan, Tuhan itu maha segala-galanya, maha tahu, maha kuasa, maha kasih, maha semua. Apa ditanya di kuburan Ba'i yang tidak maha itu? Saudara yang diberkati Tuhan, apalagi ditanya di pohon. Saudara, tanya di kayu batu, itu lebih cilaka lain. Tapi hari Minggu dia pikul Alkitab, dia jupi gereja, dia duduk bangku paling muka lain.
tidak beriman kepada Tuhan. Ini gereja agamawi. Saudara yang diberkati itu hanya agamawi saja. Kristen begini, Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya KKR di Amnatu, saudara. Ya. Dalam khotbah saya sampaikan, berhenti mabok yang suka mabok, saudara. Berhenti. Lalu selesai ibadat, salah satu majelis datang dan bertanya, "Bapak, saya ini tidak mabok, Pak, hanya biasa minum saja." Ya saudara, loh, jadi tidak apa-apa toh Bapak, Alkitab hanya bilang mabok tidak boleh, kalau minum bisa toh Bapak. Ya, lalu saya bilang begini, mari kita baca ini ayat kita mesti baca. Siapa tahu di sini juga ada yang masih mabok. Yesaya 5 ayat yang ke-11. Perhatikan ini ayat ya. Yesaya 5 ayat 11. Itu malam masuk ngomong, Bapak, mari kita buka Alkitab Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Dan terus mencari minuman keras. Dan terus mencari minuman keras. Terus. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedang badannya dihangatkan anggur. Sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat itu mengatakan jelas, celakalah kau bangun pagi-pagi, cari minuman keras. Cari saja sudah celaka, apalagi kau minum lebih celaka lagi. Orang tuh bangun-bangun pagi-pagi cari kopi, cari susu, cari sopi. Nah ini parah, saudara. Jangankan minum, baru cari. Ayat itu bilang celaka. Terus ada yang bilang begini, Bapak, saya ini minum tidak mabok. Saudara, dari mana kau tahu kau tidak mabok? Pertanyaannya itu, kau tahu dari mana kau tidak mabok? Yang bisa nilai kau mabok dan tidak orang lain. Tapi orang yang minum, saudaraku, dan tidak mabok selalu bilang dia jago minum. Karena dia jago minum, dia tidak mabok. Baca ayat 22. Celakalah mereka menjadi jago minum. Ah, jago minum bukan jago mabok kan? Jago minum. Makanya kalau tukang mabok dong, saudara, kalau dong semabok dong bilang, "Ay, belum apa." Itu bakal menyala. Saya tidak bagus. Itu kan semabok itu. Mabok. Saudara yang diberkati. Kau sudah mabok lebih suara model begitu. Tapi semabok jalannya semulai. Sudah itu baru dia bilang dia tidak mau. Dari mana lu tidak mau? Yang bilang jago minum itu sekali lagi itu celaka. Cari celaka, jago minum celaka. Ayat Alkitab ngomong jelas. Bukan hanya yang jago minum, yang juga campur celaka. Baca lagi. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Itu tentu dong biasa bilang, apalagi di larat itu, saudara dong bilang, "Woi, ama sabu di bawah itu dia kalau campur itu terlalu. Lu dan ama semua masuk neraka, celaka." Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya Kristen itu mesti beriman. Kalau engkau beriman Allah ada, hidupmu berubah. Hidupmu akan semakin hari tambah lebih baik. Karena orang yang tahu Allah ada, dia tidak akan hidup sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Alkitab selalu mengatakan jelas tentang bagaimana hidup kekristenan itu. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia lagi. Ya, Roma 12 ayat 2. Baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Supaya lu bisa tahu mana kehendak Tuhan dan mana bukan. Kalau tidak lu pukul rata semua. Terus. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Dan yang sempurna kamu tahu. Kalau kamu sekali lagi mempunyai perubahan cara pikir, tidak seperti orang dunia, itu orang beriman. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik ini kebenaran.
Jadi tentu banyak orang Kristen, saya ulang, hanya sebut Kristen, KTP, ya. Tetapi hidup kekristenannya belum beriman sungguh-sungguh. Karena orang beriman tidak akan mencari perkenanan dirinya, tapi cari perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak, saudaraku, mengenal kehendaknya dengan benar? Kita tidak berubah dari cara hidup kita yang lama, kita tidak berubah dari cara hidup kita yang dulu, yang seperti dunia. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Saudara, ini saya mau sampaikan buat kita, sehingga kita bukan jadi Kristen yang hanya sekedar percaya bahwa Tuhan Yesus. Percaya begitu itu semua orang tahu, tapi mesti percaya bahwa Tuhan ada. Sebab kalau Anda percaya model begitu, itu percaya model setan punya. Yakobus 1 ayat 19 atau Yakobus 2, coba lihat tuh, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Salah, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Baik-baik, setan juga percaya bahwa Allah itu satu. Jadi kau hanya cuma percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, itu sama, setan juga tahu itu. Saudara, tidak perlu jadi Kristen, setan juga tahu. Tapi kita bukan hanya percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, Dia ada, Dia hadir, Dia ada di tempat ini. Dan itu membuat kita harus menghormati Dia, menjunjung tinggi Dia di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu Allah ada. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu ingat, percaya kita jangan percaya model setan. Ya. Kalau percaya model setan itu yang seperti tadi. Saya masuk kelompok yang ketiga. Ada orang Kristen tidak beriman. Kalau tuh dia beriman, imannya itu iman yang bisa diatur. Sudah. Ya. Orang yang mempercayai Allah ada, imannya itu harusnya tetap permanen. Bukan iman kondisional, bukan iman musiman, bukan iman karena sesuatu. Itu kekristenan yang benar loh. Tapi kekristenan yang memanfaatkan Tuhan, kekristenan yang, saudaraku, hanya pokoknya pas, itu imannya itu hanya pas sesuatu. Perhatikan, saya mau kutip Matius 16. Saya teringat ketika Yesus bertanya kepada orang-orang di Kaisarea. Matius pasal 16, coba dibacakan buat kita. Ayat yang mulai ayat yang ke-13. Silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ketika orang bertanya siapakah anak manusia itu, orang jawab bilang Yohanes Pembaptis. Terus ada juga yang mengatakan Elia terus. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Saudara lihat, Yesus yang nyatakan dirinya, saudara. Begitu ketemu orang ditanya, ini siapakah anak manusia itu? Ada yang jawab bilang dia salah seperti Yohanes Pembaptis, dia Elia, dia Yeremia, dia seorang dari para nabi. Mereka tidak mengakui dia sebagai anak Allah. Mereka tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Sudah lihat ayat 15, silakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang jawab bahwa Yesus itu Mesias hanya satu orang, Simon Petrus. Yang lain menganggap Yesus itu salah seorang nabi, menganggap Yesus seperti Elia, menganggap Yesus seperti Yeremia, menganggap Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Mereka tidak melihat Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Itu juga banyak Kristen. Saudara, lihat Yesus itu hanya pas waktu sakit. Kalau sakit dia bilang, aku percaya Tuhan Yesus. Sakit penyakit sembuh. Begitu sembuh sakit, iman hilang. Nah, itu percaya model ini, saudara. Itu saya sebut memanfaatkan Tuhan. Ada orang yang percaya kepada Yesus kalau lagi kekurangan.
uang semua habis. Saudaraku, dia bilang, aku beriman kalau engkau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Aku yakin Tuhan. Ya saudara, orang Kristen begini nih banyak. Tapi begitu Tuhan kasih berkat, mundur dia, hilang dia, imannya kabur. Itu iman memanfaatkan Tuhan. Dan itu bukan iman kekristenan yang sejati. Karena iman kekristenan sejati tidak bisa diukur dengan apapun yang kita dapati di dunia ini. Iman yang sejati tetap bergantung kepada Tuhan sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa pisahkan. Itu iman yang sejati. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan iman beras habis, iman sakit, iman itu saya anggap Anda jadikan Tuhan Allah itu menteri. Saudara, ya, menteri ekonomi kalau pas lagi kebutuhan dibutuhkan, menteri kesehatan kalau lagi sakit. Saudara, habis itu Tuhan angkat buang dia, ya, itu bukan iman yang benar. Iman yang benar kita mengakui dia Allah yang hidup. Dia ada dalam seluruh musim hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia yang selalu hadir di setiap saat. Amin. Jadi saudara jangan lupakan itu. Sehingga kapan saja, di waktu apa saja, kalau Tuhan izinkan Anda dalam situasi-situasi sulit dan sukar, tetap mesti yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya percaya Tuhan ada. Saya percaya Tuhan hadir dalam semua musim kehidupan saya. Saudara, itu orang beriman yang sejati. Makanya sekali lagi saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 mengatakan orang beriman itu yakin bahwa Allah ada. Allah ada dalam semua musim kehidupan. Allah hadir dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Sehingga kita tidak jadi Kristen yang hanya formalitas, Kristen agamawi, Kristen memanfaatkan Tuhan. Itu tidak ada dalam hidup kita. Karena kita yakin dia Allah yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu yakin Tuhan ada? Kamu yakin Tuhan ada? Bilang samping kiri kanan, jangan main-main dalam ibadah. Bilang sama-sama dengan sehati saya kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena ada orang ibadat itu hanya dia jam saja. Ya sudah. Kalau lihat jam, oh, ini pendeta main lancar khotbah tidak tahu berhenti, diangkat sedikit tinggi. Lupa maksud. Saya pernah khotbah di Liliba, acara Natal, saudara. Ya, satu bapak duduk di depan. Nah itu kan sempit, di depan halaman itu sempit di RSS. Jadi saya dengan bapak tua itu jarak sangat dekat. Saudara. Saya lagi khotbah, padahal saya khotbah baru 15 menit. Udah mulai terlambat. Ya, mulai sudah jam 8. Sudah. Jadi saya khotbah itu sudah sekitar jam 9. Karena pujian-pujian yang orang mempersembahkan lagu, ya sudah. Akhirnya sudah jam 9. Saya khotbah 15 menit, bapak tuh sudah mulai baedok kiri kanan. Baedok kiri kanan. Besok tahu ini waktu sudah gelisah. Ya, nah, coba dia baedok sabar. Lama kelamaan dia bilang sama dia pesan. Lama. Nah, om di beku muka, beda nih saudara. Saudara yang diberkati itu, begitu beta dengar, beta dalam hati, lu akan tunggu sampai lu bosan. Karena ini beta akan kasih ini tidak. Ya sudah. Dia lama. Baik, saudara. Beta khotbah terus, setengah jam dia tambah gelisah, saudara. Dia tambah gelisah. Lalu dia korek lagi di pusat. Waktu khotbah lama. Ya sudah. Tadi memang sekarang setahun waktu khotbah dia ngomong juga keras. Makanya bapak ini tuli-tuli. Jadi dia pikir beta sondega. Saudara, dia ngomong keras. Saudara diberkati Tuhan, saya tambah lagi. Dan hari itu saya khotbah sampai setengah 11 malam. Saudara. Tapi dia tidak geser. Dia duduk, saudara. Kenapa? Ternyata dia tengah itu lapar. Ya saudara.
Saya pikir dia mau bangun jalan, ternyata dia tidak jalan, dia duduk sampai makan habis baru dia pulang. Saudara yang diberkati, ada banyak orang Kristen ini model kayak begitu, ya. Modelnya kayak begitu. Nah ini saya rasa dia tidak rasakan Tuhan hadir. Dia tidak rasakan Tuhan hadir, saudara. Tadi malam di jemaat saya sampaikan kepada mereka, kenapa Mazmur 84, Mazmur Bani Korah ayat yang ke-11 mengatakan lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia bosan, dia tidak mungkin bisa bertahan. Tapi dia rasa ada Tuhan di sana, dan itu membuat dia bertahan dan tidak mau pergi ke tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Amin. Nah, makanya saudara penting ketemu Tuhan. Musa bertahan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Saudara lihat, kenapa? Karena Alkitab bilang dia berhadapan muka dengan Tuhan Allah. Kalau orang ketemu Tuhan, dia rasakan kehadiran Tuhan, dia tidak akan geser dari hadirat Tuhan sampai kapanpun dia betah dalam hadirat Allah. Amin. Nah, ini penting saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang kita lanjut yang kedua, orang beriman. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan, kitab Ibrani pasal 6. Kitab Ibrani pasal 6, baca lanjut. Baca lanjut ayat yang Ibrani 11 ayat 6, baca lanjut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yes. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, sudah. Terus. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah. Garis bawah kalimat itu. Allah memberi upah. Orang beriman mesti tahu ini kalimat. Allah memberi upah. Saudara, ini orang beriman. Jadi tidak boleh ada pesimistis di dalam pikiran orang beriman. Tidak ada pikiran-pikiran negatif dalam hidup orang beriman. Orang beriman itu harus selalu memandang itu melakukan segala perkara yang terbaik. Allah memberi upah, dan saya rasa bukan satu ayat saja yang menyatakan tentang bagaimana Tuhan kita itu, bagaimana Allah kita itu, bagaimana kebaikannya, bagaimana saudara berkatnya yang Dia sediakan bagi kita. Dia terlampau luar biasa dalam hidup kita. Dia Allah yang memberi upah, tapi banyak orang Kristen tidak percaya. Makanya tadi saya bilang, kenapa orang Kristen pergi menyembah ilah lain? Kenapa orang Kristen pergi dukun? Kenapa orang Kristen kalau sakit, saudara diberkati cari paranormal, cari orang pintar? Itu karena dia tidak yakin Allah memberi upah, Allah menolong, Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia tidak yakin. Kalau dia yakin, tidak akan pergi ke tempat lain. Saudara yang diberkati Tuhan, bikin apa cari tempat lain? Sonda Pak jodoh sekian lama, terus mulai pidi dukun. Bapak tolong lihat dulu di garis tangan. Seumur 40 di jodoh jauh terus. Main jaga orang ku jodoh sana. Sudah. Kau tidak yakin akan memberi upah? Sudah. Roma 8:28 saya ngomong kan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kejelekan, kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, bagi semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi bikin apa? Saudara, kita iring Tuhan, tapi pikiran hanya negatif terus. Pikiran hanya saudara sesuatu yang tidak baik. Waktu corona berjalan, saudara, sampai di Omikron, saya bilang begini, saudara yang berkata, padahal saya tidak bernubuat itu, saya cuma ngomong saja. Saya bilang ini sudah Omikron, berarti sebentar lagi Omega selesai. Ya tahu saudara, so Omikron berarti Omega, tidak akan ada lagi. Omega itu terakhir, saudara. Wih, ternyata betul, habis Omikron sudah mulai hilang pelan-pelan. Ya saudara yang diberkati itu, kita mesti berpikir positif. Hidup di dalam Tuhan tuh jangan pesimistis. Hidup di dalam Tuhan tuh berpikir, saudaraku, baik. Alkitab tidak pernah ajar kita untuk pikir-pikir yang negatif. Ada orang saudaraku doa habis dia masih bilang, tertawa, Tuhan jawab, sonde. Lu
tahu sadongan lebai. Orang berdoa tuh yakin, iman, percaya Allah memberi upah. Terserah Allah mau kapan waktunya, yang percaya yang saya ada dalam otak saya yakin, saya percaya, saya tidak tahu waktunya kapan, tapi saya yakin Allah memberi upah bagi orang yang mencari Dia. Amin, saudara. Jadi kita tidak boleh jadi Kristen yang pesimistis. Filipi 4 ayat 8, baca itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Jadi jangan pikir yang negatif. Ini tahun lah. Umur masih panjang, pesonde. Anda terlalu pesimis. Anda tidak yakin akan Tuhanmu. Beriman itu sekali lagi yakin bahwa Allah memberi upah kepada kita. Allah memberi yang terbaik kepada kita. Anak-anak muda, saya selalu sampaikan begini, jangan khawatir akan jodohmu. Karena sendal saja ada kiri kanan, trek saja ada gandengan. Masa kau jomblo seumur hidup? Tidak mungkin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, hanya sekali lagi tunggu waktu Tuhan. Tunggu saja, Tuhan memberi upah. Percayalah, itu orang beriman. Jadi orang beriman tidak perlu khawatir. Orang beriman selalu melihat dengan penuh pengharapan. Orang beriman selalu melihat hal-hal cerah di depannya. Itu orang beriman. Saudara, ya, saudara lagi bangun gereja, berimanlah bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Amin, saudara. Ini berkat Tuhan. Beri tepuk tanganlah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya kesaksian, gereja saya waktu Seroja itu terbongkar semua, habis. Ya sudah, atap-atapnya semua, saya yang tidak ada yang kasih tinggal, kayu-kayunya dipilih di tetangga rumah. Sudah, karena saya punya gereja tempat penggembalaan itu persis dekat pelabuhan feri Bolok, saudara. Itu angin kapal saja dia kasih tenggelam, apalagi hanya rumah, saudara. Jadi kami kena persis, saudara yang diberkati Tuhan. Sound system di dalam gereja habis, AC room jatuh terlempar kiri kanan. Sudah. Ya. Waktu selesai lalu ibadat hari Minggu, saya pindahkan ke sore hari karena tidak bisa pagi, saudara. Kalau pagi berarti kepanasan semua jemaat. Jadi pindah di sore hari sambil pasang lampu gantung-gantung kiri kanan. Saudara yang diberkati, saya bilang begini, percayalah bahwa belum 1 tahun ini gereja sudah akan dibangun kembali dengan lebih baik. Lalu jemaat dong bilang, mimpi mangkan. Ya sudah, dong mulai pesimistis, mulai rasa tidak mungkin. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi saya tidak pernah berkata negatif sedikit. Saya selalu berkata bahwa Tuhan punya pelayanan, Tuhan punya pekerjaan. Dia bertanggung jawab, kalau dia izinkan, dia juga yang akan menyelesaikan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, saudara, dan memang Tuhan bikin mujizat. Ya. Saya bersama dengan istri dan jemaat-jemaat mulai kerja, angkat itu reruntuhan. Yang pertama datang foto adalah pemerintah desa, saudara. Pertama kali foto, tapi saudara tahu, pertama kali foto dan juga sampai hari ini dana tidak cair-cair. Tidak cair-cair. Katanya kirim di kabupaten, lalu kemudian bupati bilang kita lebih perhatikan rumah rakyat karena lebih banyak pusat rumah ibadat, pasti ada banyak orang tolong. Saudara yang diberkati, dan kita imani saja. Ya sudah, saya pergi ke kantor desa, kalau saya bilang support habis kira-kira kapan? Ya sudah, dia bilang Bapak, kami hanya bisa menyalurkan ke atas, yang di atas yang menentukan. Tapi saudara, Tuhan bikin cara yang luar biasa.
Tuhan bikin hal-hal yang dahsyat. Jadi bukan dari yang datang foto pertama, justru saudara orang yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, yang hanya saudara mendengar dari jauh, ya mereka lah yang kemudian menaruh perhatian. Saya ditelepon dari Jakarta, saudaraku, dari seorang hamba Tuhan yang mungkin saudara pernah dan sering ikuti khotbah-khotbahnya di YouTube, ya, Pendeta Devi Basir, seorang ibu yang saudara tahu dia dapat saya nomor dari mana, saudaraku yang diberkati. Padahal kami dua beda sinode, kami bukan satu gereja, saudara. Dia telepon saya dan berkata, Pak Pendeta, saya dengar gerejamu hancur. Cepat hitung semuanya, lalu kemudian kirim ke saya. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, saya hitung semuanya beres, saudara. Saya minta tukang hitung semua dan saya kirim, kurang lebih 150-an juta. Ya. Saudara yang diberkati, tidak panjang lebar, Ibu Dewi, saya punya salah satu anggota pelayanan di Kupang dan dia adalah istri wakil Kapolda NTT. Jadi saya akan minta dia untuk turun ke lapangan survei tempat Bapak, saudara yang diberkati Tuhan. Dan Ibu Wakapolda turun, saudara, dengan mobil-mobil polisi semua. Begitu turun, satu desa gempar, karena polisi turun. Ya, pikir kami ada bikin masalah. Ternyata datang bawa berkat, saudara. Datang bawa berkat, saudara yang diberkati Tuhan. Dan gereja dibangun dengan begitu cepat, mungkin hanya waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Selesai total, tidak ada satupun yang kurang, semuanya dilengkapi dengan begitu luar biasa. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya Tuhanku adalah Tuhan yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi saudara, kalau miring Tuhan harus beriman seperti itu, harus yakin seperti itu. Kalau yakin Tuhan ada, yakin juga Dia mampu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saya. Kekristenan seperti itu tidak akan membuat Anda bergeser sampai kapanpun. Ada berapa banyak orang Kristen yang rela tinggalkan kekristenan? Sebentar lagi kami akan pelayanan di KKR di tempat Oi Ekam, ya saudara. Waktu saya ke Amanatun, saya melihat banyak masjid yang saudaraku, di mana yang pakai kerudung itu semua kita mereka, ini pasti dari timur semua, saudara. Iya. Tapi kenapa mereka sudah berpindah? Saya dengar cerita, saudara, bahwa mereka berpindah karena masalah kampung tengah. Mereka berpindah karena mereka melihat bahwa hidup di sebelah lebih cukup, hidup di sebelah lebih nyaman, hidup di sebelah dikasih rumah, dikasih harta, dikasih segala macam. Hidup di kekristenan tidak ada. Justru ayat firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Allahmu tidak akan membiarkan engkau meminta-minta. Dia memberi berkat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi orang-orang ini tidak mengerti akan Allah. Mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang ada dalam otak mereka pesimistis. Saudara yang diberkati, di tempat saya pelayanan juga saya sampaikan, ingat baik-baik, jangan lu lihat datang nih dari mobil Avanza Innova, lu mulai tagak. Kalau di depannya ada Muhammad, jangan. Saudara yang diberkati, jangan. Siti, jangan. Tetap Maria dan Yohanes lebih cantik dan lebih ganteng. Amin. Ya saudara yang diberkati Tuhan, jangan mata dingin. Lihat Yohanes datang, Yohanes lu muka kasihan. Ya saudara yang diberkati Tuhan, ingat. Makanya saya sangat sayangkan ya, memang Nania Idol yang pindah kembali Islam. Itu hari datang ke KR di sini, dibawa sana menyanyi lagu rohani, ya sudah. Tahu-tahu kembali lagi mengucapkan 5 kalimat syahadat. Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen kalau tidak beriman, hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya akan penuh dengan kebimbangan. Makanya Yakobus pasal 1 bilang begini, kalau kamu penuh kebimbangan, kamu seperti ada di tengah gelombang laut. Hidupmu tidak tenang, mendua hati. Orang beriman itu mesti yakin satu arah, satu tujuan, bahwa Tuhan saya pasti memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, terakhir, Ibrani 11. Perhatikan ayat terakhir. Silakan dibacakan ayat 6.
Ibrani 11 ayat. Tetapi Ya. Mulai dari kata langsung saja di kata sebab barang siapa. sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kalimat di terakhir, sungguh-sungguh mencari Dia. Ini erat kaitannya dengan dua hal yang saya sudah sampaikan. Orang kalau percaya Allah ada, orang yang percaya bahwa Allah memberi upah, saudara, hidup kekristenannya itu tambah hari itu akan semakin sungguh-sungguh. Tidak mungkin main-main, tidak mungkin, saudara. Saya mau kita mundur satu langkah ke belakang. Ibrani 10 ayat 37-38. Saudara perhatikan ya, ini berpersoalan dengan kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan. 37, 38, 39, 3 ayat, silahkan dibacakan. Sebab sedikit, bahwa sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, orang benar akan hidup oleh iman. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau orang benar itu mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tetap ada kata tetapi. Ini memberikan penekanan bahwa orang beriman tidak mungkin mundur. Orang beriman tidak akan mundur, saudara. Karena ada kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ya, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Percaya dan beroleh hidup. Jadi kita orang beriman, orang percaya tidak akan mundur. Tambah hari akan tambah sungguh-sungguh. Tambah hari akan cari Tuhan lebih giat. Tambah hari roh tambah menyala-nyala. Tambah hari tambah luar biasa. Itu orang yang beriman kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Saya pernah khotbah dengan judul waspada muntaber, mundur tanpa berita. Ada banyak Kristen begitu. Kalau yang mundur tanpa berita ini pasti bukan beriman. Karena orang beriman tidak akan mundur. Orang beriman itu semakin ada tantangan dia maju, semakin ada masalah dia maju, semakin ada banyak hambatan dia maju. Itu orang beriman. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan sedikit-sedikit lari. Saudara, itu Anda tidak beriman. Tertanam, bertumbuh, itu penting, saudara, diberkati Tuhan. Ada banyak Kristen, saudara, kalau bangun gereja begini, ada setuju, ada tidak. Dan kalau yang tidak setuju itu dia pendapat soalnya diterima, itu kadang-kadang dia mundur. Ya sudah, itu banyak. Anda orang Kristen beriman itu tidak mundur, semakin ada tantangan maju, semakin ada tantangan tahu. Itu orang Kristen yang benar, orang Kristen yang beriman. Karena orang Kristen yang percaya tidak pernah akan mundur. Konteks daripada Ibrani 10, kalau saudara baca, ini soal kesetiaan dengan Tuhan, soal pengiringan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi orang beriman, saya ulang 3 hal ini yang saya sampaikan pada hari ini. Dengar baik-baik. Orang beriman percaya Allah ada. Kalau percaya Allah ada, dia hormati Tuhan. Dia tahu Tuhan ada, dia hidup kudus, hidup berkenan, hidup betul-betul bertobat. Itu kalau orang tahu Tuhan ada. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau beriman dia tahu Allah memberi upah. Allah pasti memberi upah. Tidak ada pesimistis, tidak ada pikiran-pikiran yang negatif thinking. Selalu yakin, tidak akan mendua hati. Itu orang beriman. Dan yang ketiga, orang beriman tidak akan cari tempat lain, tidak akan mundur, dia akan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu adalah orang beriman. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, saya mau beriman. 1, 2, 3. Saya mau beriman. Kencang. 1, 2, 3. Saya mau beriman. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau jadi Kristen KTP. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau jadi Kristen KTP. Sekali lagi, saya tidak mau jadi Kristen KTP. Amin. Beriman, sama-sama katakan beriman. Yakin Allah ada. 1, 2, 3. Yakin Allah ada. Yang kedua, Allah memberi upah. Dan saya sungguh-sungguh mencari Dia.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang pemain keyboard maju ke depan. Kita akan syukuri firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu lagu lama kita naikkan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Dia selamanya. Mari kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Angkat hatimu bagi Dia. Dan kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur. Seberapa kita yang hadir, saya percaya saudara ditarik oleh Bapa. Kehadiran saudara bukan kebetulan, tapi kehadiran saudara adalah perancangan Tuhan. Dia membangkitkan iman saudara dan saya untuk semakin lagi lebih mengasihi Dia, mencintai Dia, mengiring Dia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anak, layak atas seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai rencana. Sekali lagi ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Naikkan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, haleluya. Layak atas seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan. Ini doa kita semua, ya Aba, ya Bapa, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat lawannya, terima kasih buat firman-Mu. Ya Aba, ini aku anak, pakailah sesuai rencana, pakailah sesuai rencana-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Rencana-Mu. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, karena Engkau boleh layakkan kami sekalian. Terima kasih Tuhan.
materaikan firman yang sudah kami dengar. Hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hidup kami, supaya kami bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakan, tapi kami benar-benar mengimani, melakukan, beriman sungguh di hadapan Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa hanya orang beriman yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau lebih kenal satu persatu umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau ada sejumlah keraguan-raguan, kalau ada sejumlah kekhawatiran, kalau ada pergumulan-pergumulan yang membuat mereka kadang tidak yakin akan kuasa dan kehadiran Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus, Engkau pulihkan iman percaya kami, bangkitkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar hidup berkenan kepada Engkau. Ajar kami untuk lebih setia, lebih sungguh mencari Engkau Tuhan, karena ada waktu di mana orang mencari Engkau tapi mereka tidak akan menemukannya. Tapi hari ini kalau Tuhan masih kasih kami waktu dan kesempatan, itu akan membuat kami semakin bersungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus yang telah memberkati kami sekalian dengan firman Tuhan. Dan semua kita yang sudah diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati saya kembalikan.